Oke, lanjut ke nomor 8. Oh, nomor 8 lagi ya. Nih. Oke, jadi intinya adalah share data ya. Jadi share data kira-kira apa aja. Share data ini juga bisa dalam bentuk video. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang video itu lebih punya apa namanya kelebihan ya, nanti akan dibahas. Jadi nomor 9 adalah create more video content for your create. Jadi apa namanya, ketika kalian bikin video itu sebenarnya bikin engagementnya lebih daripada ketika kalian hanya sekedar foto. Kenapa? Karena itu tadi, kembali lagi, semakin sering atau semakin lama orang itu stuck di akun kalian, di video kalian atau di gambar kalian, tentunya itu akan lebih bikin algoritmanya naik. Nah, semacam itu. Video tentunya kan dia bergerak, nggak mungkin kayak tonton cuma sekelibet aja. Pastinya ketika orang tertarik pasti dia akan yang video pendek tentunya 1 menit. Nah, semacam itu. Tentunya 1 menit memandangi video kalian itu makanya akan lebih apa namanya, engagementnya akan lebih tinggi daripada hanya sekedar sekelibet foto aja. Jadi makin sering kalian apa namanya upload video, tentunya sebenarnya makin engagementnya makin tinggi. Nah, yang kedua adalah ketika kalian upload video, ketika muncul di explore itu sendiri, video kalian tuh akan tampak seperti ini. Kadang bahkan bukan 4 kolom ya, tapi 4 6, kadang kadang 6 kolom juga. Jadi tergantung video kalian tuh bentuknya seperti apa. Kalau misalnya square, tentunya ya tampilnya seperti ini. Jadi makan 4 kolom. Kalau foto ya sekedar cuma 1 kolom aja. Kalau video ya akhirnya ditampilkan dalam 4 kolom. Tentunya ini adalah keuntungan tersendiri ketika kalian apa namanya bikin video, karena otomatis mata orang akan tertuju pada kolom yang paling besar. Jadi semakin kalian sering upload video dan hashtagnya juga mantap, nah semacam itu pastinya akan sering muncul di explore orang. Nah, apalagi seperti orang-orang yang mungkin hampir tiap hari lihat Instagram kalian, pastinya akan otomatis muncul seperti tadi, karena algoritmanya bekerja seperti itu. Terus don't forget to share a 60 preview of your IGTV. Nah, kalau misalnya kalian punya IGTV video tadi, videonya panjang sekitar 5-10 menit misalnya, semacam itu, nggak tahu ya maksimal berapa sih kalau di Instagram dan semacam itu. Nah, kalian juga mungkin bisa bikin versi yang mini, versi yang 1 menit cuplikannya seperti itu. Jadi ini double shot juga. Jadi ketika kalian bikin video yang versi panjangnya, kalian juga bikin video yang versi pendeknya, sehingga dari video yang versi pendeknya tadi, teasernya seperti itu, ibaratnya adalah trailernya atau teasernya, pasti kalau menarik tentunya dia akan pindah ke apa namanya video yang versi panjang tadi. Otomatis ya ada dua hal yang mereka akan lihat. Yang pertama adalah video teasernya, kedua adalah video yang sudah jadi atau yang bagian panjangnya, seperti itu. Nomor 10 adalah schedule your Instagram stories to get more views. Jadi intinya adalah semua adalah terschedule, tertata rapi. Nah, semacam itu. Kalian tentunya di sini nanti salah satu tugasnya adalah bikin schedule untuk apa namanya postingan Instagram, YouTube atau Facebook, terserah kalian. Jadi kalian nanti silahkan tentukan media apa kira-kira yang nantinya akan kalian gunakan untuk produk kalian itu sendiri. Apakah Facebook, Instagram atau apa, dan sertakan alasannya kenapa. Kalaupun lebih dari satu juga boleh. Jadi saya mau Instagram pak, baik Instagram sama baik YouTube misalnya, semacam itu. Dua itu konsepnya beda tentunya. Kalau Instagram lebih ke foto, video pendek. Nah, kalau misalnya YouTube, apa yang kamu sajikan di situ? Apakah video yang di Instagram itu IGTV-nya akan sama seperti yang di YouTube atau enggak? Kalian juga harus bisa jelaskan. Jadi schedule your Instagram stories to get more views. Maksudnya adalah ya konsekuen, kalau tiap hari kalian upload ya memang harus upload. Jangan kayak kadang upload, kadang enggak, suka-suka. Saya pengen upload, sehari saya pengen upload 100, saya upload. Suatu hari saya nggak pengen nih sama sekali nggak upload. Nah, semacam itu. Jadi kayak pikirin aja sehari itu kalian uploadnya di jam-jam berapa aja. Misalnya kayak jam 12, jam 5, sama jam 9 malam, misalnya 3 kali semacam itu. Ya wes, hampir tiap hari kayak gitu, rutinitas semacam itu. Pasti nanti akan terbangun kayak algoritmanya sendiri. Tapi kalau misalnya hari ini jam 1, ya kayak Instagram pribadi gitu. Kalau misalnya kalian punya Instagram pribadi yang bener-bener kayak ya wes lah, terserah gitu, saya mau upload jam 9 bebas, mau upload jam 10 besoknya juga bebas, mau upload jam segini bebas. Nah, itu hasilnya pun juga akan bebas. Nah, tapi kalau misalnya kan emang dari awal konsep apa namanya, pokoknya jam segini antara jam 5 sampai jam 6 saya harus upload tiap hari, ya wes, nanti everyday setiap hari mungkin orang akan ngecek Instagram. Kalaupun
ya syukur-syukur ya ada yang ngecek gitu, misalnya syukur-syukur apal apa namanya di jam-jam itu kalian bakal upload, orang akan ngecek di jam itu. Kalaupun enggak, pasti algoritma Instagramnya akan bekerja bahwa mereka akan nyasar orang-orang yang memang followermu yang memang jam-jam itu sedang aktif. Nah semacam jadi di schedule aja, direncanain kira-kira hari ini mau upload jam berapa dan juga kontennya seperti apa. Pasti semuanya akan apa namanya berjalan lancar kalau misalnya memang sudah terkonsep kontennya apa, bahas masalah apa, captionnya bakal apa, semacam itu. Terus nomor terakhir adalah pay closer attention to your hashtag. Jadi hashtag itu juga sangat penting sekali karena nggak setiap orang itu follow kita. Kadang kita juga bisa follow hashtag juga. Jadi dengan kalau saya misalnya saya sekarang lagi nyari roll blind tirai yang di roll itu, nah semacam itu saya carinya yaitu rollerblade Malang, nah semacam itu. Sesimpel itu karena saya nggak tahu akun yang rollerblade Malang itu apa aja, makanya saya cari itu pakai hashtag karena nggak setiap hal itu bisa kita, kalau kita tahu akunnya ya kita langsung ke akunnya. Tapi kalau misalnya karena ada tuh kayak produk-produk yang memang akunnya itu nggak namanya itu, misalnya kayak saya jualan tirai tapi namanya bunga gitu kan, bukan bunga gitu, bukan tirai, bukan bunga itu bukan tirai. Nah tapi kalau misalnya disertakan kayak hashtag tirai gitu pasti akan bisa mampir ke bunga itu tadi. Nah semacam itu. Jadi pay closer attention to your hashtag, ya Allah. Nah semacam itu. Jadi hashtagnya tolong diperhatikan yang pas apa. Kalian bisa search di internet hashtag paling populer apa, tapi ya itu ya, walaupun paling populer ya jangan semua dimasukin, misalnya kayak hashtag love dan hashtag apa misalnya semacam itu yang follow to follow dan lain-lain. Kalau misalnya tidak ada kaitannya sama produk kalian ya lebih baik jangan, karena itu kayak ya syukur aja, jadi kayak ya cari gampangnya doang, padahal ya itu sebenarnya salah satu identity seperti itu. Tugasnya ini tugas sampai semester akhir ya, jadi silahkan nanti karena tugasnya ini cukup banyak dan cukup ribet juga, jadi silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa chat melalui grup WhatsApp, nggak chat pribadi ya tapi chat di grup WhatsApp, sehingga nantinya ketika ada pertanyaan dari kalian nantinya akan bisa disimak sama teman yang lain sehingga nggak akan bertanya berkali-kali. Yang pertama adalah carilah minimal 3 konten akun Instagram atau YouTube atau Facebook atau apapun itu, silahkan kalian cari apa namanya 3 akun yang nantinya bakal kalian review. Minimal 3, bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terserah, sebanyak mungkin. Nah semacam itu, makin banyak sebenarnya makin bagus. Jadi tolong pick 3 minimal akun yang punya lini bisnis yang sama. Pastikan mereka masuk ke dalam lini bisnis yang sama, misalnya kayak traveler andalanmu 3 itu siapa aja, nah semacam itu. Atau mungkin di bidang fashion illustration, nah siapa aja kira-kira produk fashion illustration yang kalian bakal bahas 3 itu siapa aja. Atau apapun misalnya kayak restoran, kopi dan lain-lain, terserah, silahkan kalian pick 3 itu. Identifikasi masing-masing akun tersebut berdasarkan karakteristik akun. Nah misalnya akun ini dia travelingnya lebih ke alam, misalnya akun ini travelingnya lebih ke apa namanya tempat-tempat modern, akun ini travelingnya lebih ke tempat-tempat apa misalnya semacam itu. Tapi saya saranin sebenarnya kalau memang nggak bisa nggak apa-apa ya, beda-beda seperti itu. Tapi kalau memang bisa cari yang sama, misalnya tiga-tiganya itu traveler alam, ya tiga-tiganya itu traveler fashion, traveler apa namanya gedung-gedung misalnya semacam itu. Atau mungkin pokoknya intinya adalah kalau bisa sebisa mungkin mereka itu mirip makin bagus, jadi makin mirip makin detail yang nanti kalian harus bahas. Tapi kalau misalnya memang nggak ada pak yang sama, ya wes kalian bisa bedain, yang penting mereka dalam satu lini, misalnya traveler ya bisa tadi ya, traveler gunung, traveler kota, traveler apa misalnya semacam itu, traveler mewah, traveler backpacker, traveler koper, nah semacam itu. Oke, kalian karakteristik brandnya seperti apa, misalnya kayak produk ini tuh brandnya itu lebih karakteristiknya illustrationnya warna-warni pak, nah semacam, satunya itu lebih ke warna-warna pastel, satunya lebih ke warna-warna ngejreng, satunya lebih ke apa, satunya lebih ke feminim, satunya lebih kayak ke versatile, bisa feminim bisa maskulin semacam itu, atau mungkin apapun itu terserah kalian ya, jadi nggak ada format sama sekali. Silahkan nanti kalian bisa
gali lebih dalam aja, kalian bisa bahas karakteristiknya, bisa dari karakteristik yang tampil di situ, modelnya seperti apa, terus ownernya seperti apa, misalnya warna-warna yang digunakan, captionnya seperti apa, terus sebanyak lah, pokoknya intinya adalah kalian cermati kira-kira dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu semacam itu mereka uploadnya itu berapa hari sekali, terus dari feedsnya, dari storynya misalnya semacam itu, apakah mereka sering upload IGTV atau enggak, nah semacam itu silahkan tiga-tiganya itu dibahas. Terus satunya itu lebih kental kemana, misalnya satunya lebih kental kemana, sama-sama tiga-tiganya traveler pak, tapi satunya itu lebih kayak sering ngasih tips-tips, satunya itu cuma berbagi foto yang keren-keren aja, satunya lebih kayak ngasih tips-tips kamera yang bagus, nah semacam cari angle-angle yang bagus, satunya itu lebih kayak bikin kayak kita nggak perlu pergi ke tempat-tempat traveling yang mewah sebenarnya, tapi tempat-tempat traveling yang sederhana tapi fotonya bisa bagus misalnya semacam itu. Kalian cari kira-kira nilai dari produk itu atau akun itu tuh sebenarnya apa, core-nya apa semacam itu. Nah, karakteristiknya, jadi kalian bisa bahas mengenai tata cara mereka membuat konten, bisa dibahas mengenai tema kontennya seperti apa, filternya misalnya mereka tuh lebih kemana, apakah ada perubahan filter dari pertama kali mereka apa namanya upload dulu sampai sekarang, apakah mereka tetap stay di filter-filter itu, misalnya kayak nuansa warm, nuansa cold dan lain-lain semacam itu, atau sesuai dengan lokasi mereka bepergian, misalnya kalau traveler, terus logonya seperti apa kalau misalnya ada logonya, kalau enggak ya enggak usah, terus karakter maskot ya kalau misalnya ada, apakah ada perwakilan atau person atau orang atau maskot yang tampil di situ, misalnya kayak brand, misalnya brand Kato misalnya kayak gitu. Kato misalnya dia punya maskot namanya Kiki. Halo Kiki, senang membantu di sini. Misal padahal Kiki itu virtual, nggak ada yang namanya Kiki di mereka itu nggak ada, tapi seolah-olah ada Kiki di situ. Kayak Indomaret dia ada lebah. Halo, apa namanya siapa sih, kayak Alfa ya. Oh, kalau Indomaret, sorry, kalau Alfamart kayak semutnya atau lebahnya itu namanya Alfa. Alfa siap membantu atau apapun lah semacam. Seolah-olah dia hidup padahal sebenarnya nggak ada juga. Terus isi kontennya apa aja, hashtagnya, terus captionnya apa aja, terus tipe-tipe kontennya seperti apa, konten jalan-jalan kah, konten makanan kah, atau apapun misalnya semacam itu. Waktu mengupload kontennya dia lebih ke malam hari, siang hari, kapan, nah semacam itu, hari apa aja, nanti akan ketemu patternnya. Terus kesesuaian vibes konten dengan produk yang dijual atau karakter yang dibangun. Jadi apakah feeds-feedsnya itu sesuai dengan, misalnya kayak produknya itu lucu-lucu pak, tapi feedsnya kok blend ya, kayak feedsnya gini doang gitu, misalnya kayak nggak kayaknya belum ini deh, kayaknya sebenarnya dia nggak cocok, kayaknya akan lebih bagus seperti ini. Kalau misalnya kalian punya pemikiran seperti itu ya silahkan, nanti kalian cari solusinya, maksudnya kayak produknya ini kayaknya akan lebih bagus kalau gini 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 gini, nah semacam itu boleh boleh aja. Tapi sebisa mungkin sebenarnya ya kalian cari 3 akun Instagram tadi itu yang followernya sudah banyak, sehingga berarti dia berhasil untuk nge-engage atau mungkin berhasil untuk nge-influence orang, nah semacam itu. Kalau misalnya kalian cari produk-produk yang followernya sedikit, tentunya itu akan lebih gampang dicari kesalahannya ya. Tapi makin banyak followernya, makin banyak apa namanya komennya, makin banyak engagementnya di situ, tentunya kalian akan lebih belajar untuk ya berarti dia berhasil sebenarnya, tapi tetap ada kekurangannya ini, nah semacam itu. Lalu bandingkan ketiga brand tersebut dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk apapun, kalian kan pasti anak di cafe, bisa dalam diagram atau apapun dan semacam. Cari persamaannya, benang merahnya, kira-kira kalau misalnya saya jadi travel blogger tuh harus apa aja sih kira-kira. Harus kuncinya, oh boleh pak filternya beda-beda, saya bisa pakai filter A, filter B, filter C, tapi saya harus gini gitu. Misalnya kayak kalau saya dari travel blogger saya harus kayak sharing ini ya, sharing ini karena semuanya share itu, nah semacam. Jadi kayak kalian cari persamaan dari mereka itu apa, terus perbedaannya apa. Kalau misalnya persamaan berarti itu adalah core atau kunci profesi ya. Istilahnya adalah kunci ketika nanti kalian jual baju itu yang memang yang harus diupload tiap hari itu seperti ini, terus cara foto, cara ngefotonya seperti ini misalnya, atau mungkin caption yang digunakan itu model-modelnya kayak gini untuk anak milenial misalnya semata. Jadi kalian harus tahu target pasarnya juga siapa. Jadi oh ternyata jualan baju untuk remaja itu captionnya harus seperti ini,
jualan baju untuk dewasa seperti ini captionnya, model-modelnya tanya-tanya